Oke, shalom, selamat pagi. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh sama-sama bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat. Dan kita boleh sama-sama datang, berkumpul, bersekutu di dalam nama Tuhan. Dan kita percaya Tuhan hadir dimanapun kita ada hari ini. Dan biarlah mengawali minggu yang baru lagi, lewati hari-hari hidup kita terus bersyukur kepada Tuhan untuk penyertaannya, untuk pemeliharaannya yang terus Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Terima kasih buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu yang terus Engkau nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat kasih yang sempurna yang Kau berikan bagi kami. Kau berikan segala-galanya bagi kami. Kau berikan hidup-Mu bagi kami. Betapa kami bersyukur kepadamu. Karena Engkau begitu mengasihi kami. Engkau menerima kami apa adanya. Dan Engkau terus menyertai kami. Engkau melindungi kami, Engkau menjagai kami seperti biji matamu. Kau layakkan kami menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Bukan karena kebaikan kami, tapi semata-mata karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Sebab itu pagi hari ini kami datang dengan hati yang bersyukur kepadamu. Menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu. Dan biarlah pujian penyembahan kami menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Masuk ruang Maha
namamu, Yesus Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuji, Kau layak disembah. Sebab Engkau Allah di atas segala Allah, Engkau Tuhan di atas segala Tuhan, Engkau Raja di atas segala Raja, Kau Allah yang maha besar, Kau Allah yang maha kuasa. Kami bangga jadi milik-Mu, jadi anak-anak-Mu. Kami bersyukur. Kami muliakan namamu, Yesus Tuhan. Terpujilah namamu, haleluya. Terima kasih karena Engkau melayangkan kami. Semua hanya karena kasih-Mu, semua hanya karena kemurahan-Mu bagi kami.
bersyukur kepadamu. Terima kasih. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh setiap perkataan firman-Mu. Ku yakin saat Kau berfirman, amin. Ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh bagi
bersyukur memiliki Allah yang seperti-Mu. Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau serahkan hidup-Mu, mati di kayu salib, mencurahkan darah-Mu, menghapus dosa kami, menebus hidup kami. Bahkan Engkau menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Karena segala kelemahan dan sakit penyakit kami sudah Engkau tanggung di dalam bilur-bilur. Engkau sediakan mujizat-Mu bagi kami yang percaya kepada-Mu. Karena kami percaya Engkau yang bertindak bagi kami. Engkau yang menjaga kami, Engkau yang menopang kami. Sebab itu kami mau melakukan bagian kami, yaitu hidup sesuai dengan perkataan-perkataan firman. Hidup seturut dengan kehendak dan rencana. Sehingga hidup kami juga ditentukan oleh kuasa-Mu. Kuasa yang ajaib, kuasa yang tidak terbatas. Yang kami boleh menikmati mujizat demi mujizat dalam hidup ini. Bapa, kami bersyukur buat penyertaan-Mu yang sempurna yang Kau nyatakan bagi kami sampai hari ini. Sungguh Engkau Bapa yang setia bagi kami, dan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Bapa, kami bersyukur kepada-Mu pagi hari ini. Kami mau belajar lagi firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu menguatkan, meneguhkan, dan menghibur kami. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman-Mu, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya. Di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bersekutu lagi, sama-sama memuji, menyembah Tuhan, dan kita juga mau terus belajar firman Tuhan. Kita hari ini sampai di dalam Kisah Para Rasul pasal ke-8, pada ayatnya yang ke-4 sampai ayat yang ke-25. Dengan judul perikop Filipus di Samaria. Mereka yang tersebar itu menjelajah ke seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Kita tahu di perikop sebelumnya bahwa Tuhan mulai izinkan terjadi yang namanya penganiayaan, seperti apa yang pernah saya khotbahkan di tahun-tahun kemarin, cara hidup jemaat mula-mula. Ketika mereka sudah mulai semakin berkembang di Yerusalem, dan mereka mulai merasa nyaman, dan mereka terus tinggal dan kumpul di Yerusalem, padahal firman Tuhan sudah jelas katakan, pergilah ke seluruh bumi, jadikanlah semua bangsa muridku. Sehingga Tuhan izinkan terjadi penganiayaan. Tetapi satu hal yang kita belajar dari jemaat mula-mula, bahkan ketika Tuhan izinkan aniaya terjadi, dan itu bahkan sampai harus membuat mereka tersebar menjelajah ke seluruh negeri, bahkan lintas daerah, apa yang mereka lakukan? Mereka tetap memberitakan Injil. Wow, ini sesuatu yang keren Bapak Ibu. Nah, dan saya berdoa, seperti Paulus juga pernah katakan, beritakanlah Injil, baik atau tidak baik waktunya. Nah, tapi satu hal yang kita belajar dari jemaat mula-mula, sekalipun di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah aniaya, ketika mereka tersebar, justru itulah
yang membuat mereka juga menyebarkan semakin luas pemberitaan Injil. Nah, seperti yang berkali-kali juga saya katakan, sungguh cara hidup jemaat mula-mula itu sudah teruji oleh waktu, bahwa ketika kita hidup bertekun di dalam firman, artinya berpegang teguh pada firman, hidup sesuai firman, dan kemudian hidup di dalam persekutuan, bertekun dalam persekutuan, sekalipun menghadapi aniaya, kita akan tetap menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Sehingga visi yang Tuhan beri dalam hidup kita itu tidak akan pernah goyah. Tentu kita tidak berharap seperti apa yang juga saya katakan, kalau gereja zaman sekarang justru terbalik, karena tidak nyaman malah menyebar. Kalau gereja mula-mula kelewat nyaman, bersuka cita, bertumbuh, jemaat bertambah, sehingga mereka harus disebar oleh Tuhan. Nah, tapi bukan soal nyaman tidak nyaman, tapi hal yang pertama kita belajar dari jemaat mula-mula adalah dalam segala keadaan mereka tetap memberitakan Injil. Nah, itu pembelajaran yang pertama yang harus kita belajar dan kita praktekkan dalam hidup kita. Dalam keadaan apapun, mari kita terus memberitakan firman, dan tentu hidup kita itulah pemberitaan yang paling kuat, Bapak Ibu. Dimanapun kita ada, sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup kita, biarlah hidup kita itulah menjadi pemberitaan firman yang kuat. Melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, melalui cara kerja kita, melalui cara bisnis kita, melalui cara hidup kita hari-hari. Karena hidup kita di suratan yang terbuka, yang dapat dibaca semua orang. Oke, kita lanjut berikutnya. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru-seru dengan suara keras, dan banyak juga orang-orang lumpuh dan orang-orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Nah, hal yang kedua yang Tuhan mau ingatkan kepada kita melalui kisah ini adalah, seperti beberapa hari yang lalu dan kemarin di khotbah hari Minggu saya juga sampaikan, kita punya potensi yang sama seperti para rasul dan murid-murid. Karena apa? Karena kita menyembah Tuhan yang sama dan kita diberikan Roh Kudus yang sama seperti apa yang diterima oleh murid-murid. Sehingga kalau kita membaca dari apa yang tertulis dalam firman Tuhan, hal yang sama sekali lagi saya mau katakan, setiap Bapak Ibu memiliki roh Tuhan, dan artinya itu juga memiliki kuasa Tuhan. Mari praktekkan 5 pelayanan orang percaya, dan salah satunya seperti apa yang dipraktekkan oleh Filipus, yaitu menyembuhkan orang-orang sakit, mengusir setan-setan, dan saya mau katakan Bapak Ibu mempunyai kuasa yang sama. Dan poin pentingnya di ayat-ayat yang kita baca sampai ayat yang ke-8 adalah, yuk hidup kita itu harus mendatangkan sukacita. Dimanapun kita berada, kita mendatangkan sukacita. Itu hal yang kedua yang kita mau renungkan hari ini. Apakah hidup kita mendatangkan sukacita bagi banyak orang? Kita berdoa, jangan sampai hidup kita jadi batu sandungan. Tapi sungguh biarlah seperti Filipus, mendatangkan sukacita. Bahkan ayat 8 tadi katakan, maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Wow. Dalam satu kota jadi heboh, jadi gempar, karena ada seorang yang bernama Filipus. Bayangin kalau ada 21 orang lebih yang hadir pagi hari ini, karena ada yang suami istri.
hidup kita benar-benar mendatangkan sukacita bagi kota Jambi, tentu nama Tuhan dipermuliakan. Oleh sebab itu, percaya bahwa setiap kita punya kuasa yang sama, karena Roh Kudus yang sama ada dalam hidup kita. Mari lakukan bagian kita, apa yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita, dan sungguh seperti pujian yang kita naikkan tadi, hidup kita sesuai dengan perkataan Tuhan. Hidup kita juga sesuai dengan kuasa Tuhan. Dan kita orang-orang yang mengalami mujizat dan menjadi saluran mujizat bagi banyak orang melalui hidup kita. Ya, sekali lagi hidup kita mendatangkan sukacita yang besar bagi banyak orang. Ayat berikutnya katakan seperti ini. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang, besar kecil, mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya, karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Nah, hal yang ketiga yang Tuhan mau ingatkan kepada kita, seperti apa juga yang ditulis oleh Yohanes dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 4, bahwa roh yang ada di dalam kita itu lebih besar dari roh apapun yang ada di dalam dunia. Iblis punya kuasa untuk melakukan mujizat, tetapi kita punya kuasa Tuhan yang jauh lebih besar dari kuasa iblis. Jadi jangan pernah takut, percayalah bahwa roh yang ada dalam kita, yaitu roh Allah, itu lebih besar dari roh apapun yang ada di dalam dunia. Dan sekali lagi saya meneguhkan Bapak Ibu, jangan pernah takut, walaupun memang hari-hari ini mungkin rasanya sudah lama juga nggak dengar lagi orang kerasukan. Tapi yang ada hari-hari ini banyak orang yang tertipu oleh tipu daya iblis. Dan saya pikir itu jauh lebih bahaya dibanding hanya sekedar orang kerasukan, trans gitu ya. Kita bisa tengking, usir dalam nama Yesus, pergi. Tapi hari-hari ini tanpa sadar dan kita bisa anggap itu sesuatu yang wajar jadinya, sehingga kita tidak perangi hal itu. Yaitu tipu daya iblis. Dan berkali-kali seperti saya katakan, iblis bukan mau menyesatkan jalan kita, Bapak Ibu. Tapi iblis itu mau menyesatkan jalan pikiran kita. Nah, kalau hari-hari ini ada begitu banyak orang yang pikirannya sudah tersesat, aduh, itu lebih bahaya dibanding sekedar mereka kerasukan, terus kita tengking, kita usir dalam nama Yesus, roh jahatnya keluar. Karena berkali-kali juga yang saya ingatkan, orang kalau salah jalan, itu dinasehati masih gampang. Dia tinggal putar balik arah dan kembali kepada jalan yang benar. Tapi orang kalau sudah tersesat pikirannya, dikasih tahu dia salah jalan, dia akan tetap merasa benar. Nah, itu bahaya Bapak Ibu. Nah, makanya hari-hari ini mari terus nyatakan kuasa Tuhan. Bukan hanya sekedar usir roh jahat yang merasuk, sehingga orang kerasukan, ngamuk-ngamuk, nggak karuan. Tapi orang-orang yang pikirannya mulai tersesat dengan kuasa Tuhan, dengan hikmat Tuhan yang ada pada setiap kita. Mari bebaskan mereka, rampas mereka lagi seperti bahasa di dalam surat Yudas, supaya mereka kembali mempunyai pikiran-pikiran Kristus. Karena sekali lagi seperti saya katakan tadi, kalau orang kerasukan jelas, wah ini jerasuk iblis nih, kita tengking dalam nama Yesus.
Tapi tanpa sadar ada begitu banyak orang yang pikirannya sudah tersesat. Dan sekali lagi saya katakan itu jauh lebih bahaya. Jadi mari biarlah hidup kita tetap menyatakan kuasa Tuhan, membebaskan orang-orang yang terbelenggu, memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Dan sekali lagi kenapa? Karena roh yang ada pada kita, yaitu roh Allah, itu lebih besar daripada roh apapun yang ada di dalam dunia. Ya, seperti kisah ini katakan, tadinya orang-orang di Samaria takjub dengan Simon yang menyatakan kuasa sihir. Tetapi ketika Filipus datang mengadakan tanda-tanda dan mujizat, bahkan Simon itu pun menjadi percaya. Itu hal yang ketiga, Bapak Ibu. Nah, berikutnya ayat yang ke-14, ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka, serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi, bertobatlah dari kejahatanmu ini, dan berdoalah kepada Tuhan, sebab Ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit, dan terjerat dalam kejahatan." Jawab Simon, "Hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu." Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem, dan dalam perjalanan itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Nah, hal yang keempat yang kita belajar pagi hari ini dari apa yang menjadi komunikasi antara Simon dan Rasul yang datang pada waktu itu, ya, ketika kita percaya, memberi diri dibaptis, memang roh kita itu sudah sempurna, diselamatkan. Tetapi sekali lagi kan, jiwa dan tubuh kita itu terkadang masih terikat dengan yang namanya tabiat manusia lama. Makanya seperti khotbah saya kemarin, kita sudah punya fondasi yang sama, yaitu percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi Paulus katakan tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana membangun terus di atasnya. Karena hidup kita ini adalah bait Allah. Artinya seperti beberapa hari yang lalu atau Sabtu yang lalu di dalam komunikasi, Pak Simon ngomong, kita ini bertobat itu setiap hari. Ya, kita bertobat itu setiap hari sampai hari ini. Ini bukan bertobat dalam artian dulu nggak percaya Tuhan, sekarang percaya Tuhan. Bukan, kita sudah percaya Tuhan. Tapi sekali lagi jiwa kita, yaitu pikiran, kehendak, dan perasaan kita, itu terkadang masih dengan pola lama, dengan manusia lama. Sama seperti apa yang dilakukan oleh Simon, tukang sihir di dalam kota Samaria dalam kisah ini. Ketika dia melihat bahwa rasul-rasul menumpangkan tangan dan orang-orang dipenuhi dengan Roh Kudus, maka pola pikir lama dia itu masih muncul. Karena dulu kan dia memang dengan kekuatan iblis, dia melakukan sihir, dan dia mendapatkan upah. Dia pikir segala kuasa itu juga bisa dibeli dengan upah, dengan tumbal.
Nah, berbeda dengan kuasa Tuhan yang diberikan kepada kita dengan cuma-cuma. Makanya ada ayat firman Tuhan, Yesus katakan, apa yang kamu terima dengan cuma-cuma, berikanlah itu juga dengan cuma-cuma. Nah, berbeda dengan pola pikir Simon yang tentu tidak berubah otomatis, Bapak Ibu. Makanya seperti Roma pasal 12 ayat 2 katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Makanya betapa pentingnya kita seperti ini setiap pagi, Bapak Ibu. Dengar firman, membaharui pola pikir kita, paradigma kita yang salah. Sehingga paradigma kita menjadi paradigma yang benar. Karena seperti statement yang berkali-kali saya katakan, apa yang kita pikirkan berkali-kali, itu akan kita katakan. Apa yang kita katakan berkali-kali, itu akan kita lakukan. Apa yang kita lakukan berkali-kali, itu akan jadi gaya hidup kita. Makanya jangan pernah puas dan berhenti, oh yang penting aku sudah percaya Yesus, aku sudah dibaptis, aku mati masuk surga. Enggak seperti itu Bapak Ibu, enggak stop di situ. Bapak Ibu harus memperhatikan bagaimana kita harus membangun terus di atas fondasi iman kita. Bapak Ibu boleh dengerin khotbah saya yang kemarin. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya benar-benar hidup kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus melalui perkataan kita. Pola pikir kita menjadi pola pikir Kristus. Kehendak kita menjadi kehendak Kristus. Perasaan kita menjadi perasaan Kristus. Karena sekali lagi, iya, kita sudah percaya Yesus, roh kita mendapat anugerah hidup yang kekal, tetapi jiwa kita, nah itu masih mengalami proses terus-menerus untuk semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Sehingga kita bisa maklumin Simon si tukang sihir itu, dia baru bertobat, dan pola pikirnya masih belum berubah. Dipikir segala sesuatu itu bisa diselesaikan dengan uang. Makanya seperti hal yang pernah saya ingatkan, hati-hati dengan kalimat yang sepertinya bijak, tapi ternyata itu menjebak. Kalimat yang sering kita dengar, dan saya berharap tidak ada lagi yang mengucapkan hal ini, apalagi mengajarkan kepada orang lain. Uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh uang. Nah, ini bukan kata-kata bijak, Bapak Ibu. Ini kata-kata menjebak ini, Bapak Ibu. Karena segala sesuatu, kalau sudah ditambah dengan kata tapi, maka yang bagian depan itu sudah nggak berlaku lagi. Kebenarannya kan adalah uang bukan segala-galanya. Itu kebenaran. Kita harus pegang teguh hal itu. Tapi, ya, kalau sudah ada tapi, ya, itu sudah jadi sesat itu Bapak Ibu. Segala-galanya butuh uang. Artinya apa? Ujung-ujung orang-orang yang harus uang utamanya. Karena kalau nggak ada uang, nggak ada segala-galanya. Nah, itu kan salahnya di situ. Harusnya menjadi segala-galanya itu tetap Tuhan. Nah, jadi pembelajaran yang keempat yang kita belajar hari ini, yuk alami pembaharuan akal budi setiap hari. Makanya kita bersyukur sudah tahu 1 tahun lebih kita setiap pagi sama-sama belajar firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu membaharui pola pikir kita. Sehingga itu yang menjadi apa yang kita katakan. Dan kemudian apa yang kita lakukan. Dan itu di gaya hidup kita. Sehingga gaya hidup kita bukan gaya hidup lama lagi seperti Simon si tukang sihir di dalam kisah ini. Sekalipun sekali lagi, dia sudah percaya Yesus, dia sudah memberi diri dibaptis. Tapi dia butuh proses. Tapi bersyukur, dia cepat berespon benar. Ketika Rasul menegur, dia langsung bertobat dan minta ampun. Jadi pembelajaran terakhir adalah ketika firman Tuhan mengingatkan kita, menegur kita, menasehati kita, miliki sikap hati yang benar. Cepat bertobat, minta ampun, karena Tuhan adalah setia dan adil, dia akan ampuni kita. Dan kemudian terus mengalami perubahan paradigma. Seperti firman Tuhan dalam Ibrani katakan, kalau hari ini engkau mendengar suaranya,
Jangan keraskan hatimu, Bapak Ibu. Oke, itu saja mungkin yang ingin saya sampaikan pagi hari ini. Ada 5 poin tadi. Jadi, mari Bapak Ibu renungkan, karena saya percaya Bapak Ibu juga mendapatkan hal-hal yang lain tentunya dari kisah-kisah ini, selain dari apa yang saya sampaikan tadi. Oke, silakan Bapak Ibu, kalau mungkin ada yang mau menambahkan sesuatu. Apakah Hengki ada? Ibu Miranti mau tambahkan sesuatu, silakan. Jadi apa yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan setelah Tuhan Yesus meninggalkan mereka itu adalah mereka berdoa, ya. Selalu berdoa dan pergi dari satu tempat ke tempat lain, kemudian memberitakan tentang juru selamat Mesias. Nah, itulah yang harus dilakukan oleh setiap orang percaya, bahwa setiap orang percaya harus melakukan seperti itu, berdoa setiap hari, baca firman Tuhan, sebisa mungkin memberitakan tentang Mesias juru selamat. Kalau tidak bisa dengan perkataan, ya mungkin ya sulit gitu ya. Ya dengan kasih kita, memberi dengan sikap hidup kita, dengan perbuatan kita, supaya banyak orang percaya Yesus. Saya mohon didoakan ya, tetangga saya depan rumah itu baru. Dulu suaminya itu Kristen. Keluarga suaminya Kristen, anak-anaknya Kristen. Tapi sekarang setelah menikah itu suaminya ikut istrinya jadi Muslim. Saya sedang berdoa untuk supaya ibu ini yang mengajak suaminya percaya menjadi Muslim itu, dia terima Tuhan Yesus. Bayangkan Bapak Ibu, seorang suami yang asalnya itu dia dari keluarga Kristen. Tapi puji Tuhan, 2 orang anaknya perempuan itu Kristen. Aneh ya. Hanya suaminya mengikuti istrinya menjadi Muslim. Beberapa hari lalu saya sudah sempat berkata-kata, karena kebetulan menantunya dan anaknya dan cucunya itu datang dari kota Besuki ke sini, nginep di sini. Terus saya kan dialog sama mantunya, kamu gereja mana? Oh saya gereja sana tante, gini. Loh, saya pikir semua anak-anaknya pergi ke gereja, tapi bapaknya ikut ibunya, nggak ke gereja. Nah, kebetulan si ibu ini keluar rumah, dan saya tanya, Bu, katanya dulu itu keluarga ibu ini Kristen ya, terus yang Muslim itu siapa? Saya, katanya itu. Terus saya cerita, Bu, Ibu ya dialog gitulah tentang Allah. Ya baru sampai situ. Doakan ya supaya saya bisa Tuhan memberikan kepada ibu ini dan suaminya kembali kepada Tuhan. Itu mohon didoakan. Bapak itu dulunya namanya Lukas, tapi sekarang namanya dirubah jadi Muklas. Nah, istrinya saya belum tahu namanya siapa. Baru sebulan mereka jadi tetangga. Itu Bapak Ibu mohon dukung doa, karena ya kita tiap hari berdoa, baca firman Tuhan. Saya nggak bisa pergi jauh-jauh sekarang, jadi ya Tuhan datangkan ibu ini. Saya berdoa supaya dia dapat kasih karunia percaya Yesus. Terima kasih Pak Heri, Tuhan berkati. Oke, terima kasih. Jadi milikilah list daftar doa orang-orang yang Bapak Ibu mau sampaikan Injil. Dimulai dari doa, dan tentu hikmat Tuhan akan menuntun kita untuk menyampaikan kabar baik dengan cara yang baik tentunya. Oke, silakan Hengki.
Yuk mari kita semua kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Bapa yang baik, kami bersyukur di pagi hari ini ya Tuhan, setiap kami datang di hadapan-Mu, menyembah, memuji, dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa yang baik, kami bersyukur ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus memakai setiap kami Tuhan, menjadi saksi Kristus-Mu di muka bumi ini ya Bapa. Biarlah melalui setiap kami Tuhan, banyak orang yang akan datang kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami di pagi hari berdoa buat tetangga Ibu Mirianti ya Tuhan, di mana Tuhan bukakan hati tetangga Ibu Mirianti ini ya Tuhan, supaya menerima Engkau ya Bapa, supaya mereka akan berbalik dan percaya kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah kasih karunia-Mu juga Tuhan curahkan atas setiap mereka ya Tuhan. Kami percaya di mana mereka sudah pernah mengenal Engkau ya Bapa. Tuhan ingatkan mereka lagi ya Tuhan untuk kembali ya Bapa. Biar Tuhan terus memakai Ibu Mirianti ya Tuhan untuk menjangkau tetangga sebelahnya ya Bapa. Tuhan berkati Ibu Mirianti ya Tuhan. Tuhan taruh hikmat-Mu. Tuhan taruh perkataan-perkataan yang untuk terus membawa jiwa-jiwa kepada Engkau ya Bapa. Bapak, terima kasih ya Tuhan. Tuhan juga memberkati kesehatan Ibu Mirianti dan juga kesehatan Pak Siregar ya Bapak. Tuhan berikan mereka kesehatan yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa buat anaknya ya Tuhan, Buyung Christian Tuhan, di mana juga lagi proses pelamaran untuk bekerja di Susi Airline ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati apa yang menjadi usaha dan kerinduannya Tuhan untuk menjadi seorang pilot kembali ya Bapak. Tuhan, biarlah Tuhan berkati Buyung Christian ya Bapak. Kami serahkan Buyung Christian ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa buat Ibu Junior ya Tuhan, di mana Tuhan, kami berdoa pagi hari ini untuk Ibu Junior Megawati. Hari ini akan menjalani kemo yang pertama. Tuhan, kami berdoa melalui proses kemo ini, biarlah tangan kuasa-Mu bekerja. Kami berdoa bersepakat pagi hari ini di dalam nama Yesus, biarlah semua sel-sel jahat yang ada dalam tubuhnya mati dalam nama Yesus. Dan akan kembali diproduksi sel-sel yang baru, sel-sel yang sehat, yang baik, sehingga memulihkan tubuh Ibu Junior Megawati. Karena sungguh segala sakit, penyakit, dan kelemahan yang ada dalam tubuh Ibu Junior sudah diangkut oleh bilur-bilur Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus, engkau jadi sembuh. Kami berdoa bersepakat di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan Ibu Junior disembuhkan. Karena kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepadamu. Melalui penanganan medis hari ini dan beberapa waktu ke depan, sungguh kuasa-Mu dinyatakan dengan sempurna, sehingga seperti roh Ibu Junior engkau pulihkan sempurna, maka jiwanya tenang, damai sejahtera, dan tubuhnya juga jadi sehat dan kuat. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan terima kasih, berkati tim medis yang akan menanganinya Tuhan. Ada hikmat dan tuntunan pimpinan Tuhan. Bahkan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal, menguasai hati dan pikiran Ibu Junior Megawati. Sehingga dalam tinggal tenang dan percaya, ada kekuatan untuk menjalani proses ini. Tuhan terima kasih, kami juga berdoa pagi hari ini untuk bangsa dan negara kami. Kami melepaskan berkat dan shalom atas negeri kami, atas kota kami, bahkan lingkungan di mana kami ada. Juga kami lepaskan berkat dan shalom untuk Israel, umat pilihan-Mu, dan Yerusalem, kota kudus-Mu. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Mari bersama-sama kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Ciaca dan rombongan dengan mamanya yang terbang ke Jakarta pagi hari ini. Tuhan sertai lindungi penerbangannya, bahkan seluruh proses perawatan medis untuk Mama, Ibu Ciaca, Tuhan juga campur tangan sehingga semuanya mendatangkan kebaikan. Kami melepaskan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal, menguasai hati dan pikiran keluarga ini, untuk mereka terus berharap, bergantung, dan percaya kepadamu. Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hidup kami di sepanjang hari yang baru ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Malaikat-Mu memagar tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini. Biarlah penyertaan, perlindungan, dan berkat-Mu menjadi bagian bagi kami sepanjang hari ini, sehingga dimanapun kami berada, hidup kami mendatangkan sukacita yang besar bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Ya Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.